Bagaimana hukumnya kalau kita laki-laki bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya? Ya, kalau berbicara bersalaman itu tidak diperbolehkan. Mau itu ada bahasa slangnya tadi, ada apa? Ada listriknya tadi atau nggak ada listriknya, ya, itu tetap tidak diperbolehkan. Cuma kayak gini, kadang-kadang orang tuh terjebak ada istilah menghargai, ya. Ada istilah yang sering dari dulu kita bahas, nggak enak gitu loh. Perlu dipahami, menghargai orang itu tidak harus kita melanggar aturan Allah. Menghargai orang itu tidak mesti kita harus melanggar aturan Nabi. Ya, tinggal bagaimana? Tinggal kita rubah. Untuk menghormati para perempuan itu tidak mesti harus salaman. Ucapkan salam, satu ketemu assalamualaikum. Kemudian dengan tangan dari jauh kita isyaratkan seperti ini. Tinggal bagaimana yang paling real itu akhlak kita yang baik sama mereka. Itu yang paling penting. Ada orang salaman, baik luar biasa. Tapi ternyata bejat orangnya. Artinya bejat itu berbuat jelek dengan perempuan tersebut. Yang paling penting saat ini kita bisa mengubahnya itu dengan faktor membiasakan diri. Kan karena mungkin sudah terbiasa repot. Saya sudah berapa kali praktekkan. Bagaimana hukumnya salaman dengan laki-laki, perempuan yang mana orang? Gak boleh. Kalau Idul Fitri salaman dah. Salaman beb. Idul Adha salaman beb. Katanya gak boleh. Ini karena belum dibiasakan. Tinggal saat ini dibiasakan. Kita ganti yang tadinya salaman dengan satu mengucapkan salam, kemudian memberikan salam lewat dari jauh seperti ini, ya. Kemudian bagaimana wudunya batal enggak? Wudunya batal. Mau ada listriknya, enggak ada isinya, ada sengnya gitu atau enggak ada sengnya, maka itu batal. Dan bagaimana kalau suami istri bersalaman? Batal tetap, ya. Karena istri itu bukan mahram. Yang namanya mahram itu kita salaman sama dia tidak batal wudu dan kita tidak boleh nikah sama dia, itu namanya mahram. Sering kan dengan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang mau ihram, ya. Ini biasanya orang suka salah kaprah. Cuma nggak ada masalah sebetulnya karena bahasa Indonesia mah bebas, ya. Kalau mahram itu laki-laki perempuan yang kita bersentuhan tidak batal wudu dan juga kita tidak boleh nikah sama dia, itu namanya mahram. Kalau muhrim, orang yang sudah pakai kain ihram mau melaksanakan tawaf, itu namanya muhrim, ya. Mahram muhrim. Batal enggak? Batal, ya. Sehingga kalau nanti Anda mau sholat, jangan bercandaan sama istri, toel akhirnya batal ntar, ya. Mau keluar, beb, saya pengen menjaga wudhu. Oh, ini yang sering disampaikan. Beb, saya pengen jaga wudhu. Saya insya Allah gak bakal salaman sama yang bukan mahramnya saya. Tapi sama istri gimana? Mau keluar rumah masa gak cium tangan sama istri, tidak cium tangan sama kita sebagai suami. Tinggal disiasati. Waktu cium tangan jangan kulit ketemu kulit. Istri kita nanti cium tangannya mungkin kitanya dibalut dengan kain. Dan itu para ulama kita ngajarin, ya. Contoh apa? Istri itu pakai kerudungnya, ya kan? Atau pakai kain apa? Tetap dicium, ya. Nah sekarang bagaimana? Saya pengen dinamakan orang yang punya wudhu, tapi kalau jalan berduaan sama istri kayaknya berat. Masa istri jalan gak dipegang? Ya, kemarin di Haji Ihsan, ya, waktu di Palutungan kita bahas tentang suami istri pegangan. Saya ini sampai sekarang masih bingung. Suami istri sudah nikah, cuma kalau keluar gak pernah pegangan tangan. Saya gak habis pikir. Itu kan istrinya, harusnya dijaga, dipegang. Al-Fakir saya waktu ada di Al-Bahjah, di Buya Yahya, kalau ada orang nikah kemudian keluar nggak pegangan tangan, saya teriakin nikah subhat gitu orang. Tahu subhat? Belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Saya tanya, istri kita subhat atau halal? Subhat atau halal? Pegang. Saya pernah lihat, ini nyata, saya nggak bohong ya, bohong dosa ya. Suaminya sudah jalannya sampai ke ujung, istrinya masih di ujung. Suami bilang, "Dek, mana? Loh, kok istri saya hilang?" Ada di belakang. Jadi tolonglah wahai para suami, kalau jalan sama istri itu dipegang. Jangan pegangannya tuh kalau waktu baru nikah, istrinya jatuh, hati-hati deh ya. Istrinya jatuh lagi bulan depan, hati-hati. Sudah setahun 2 tahun jatuh lagi punya mata enggak. Sehingga kalau jalan tuh dipegang. Ini saya bicara seperti ini karena saya sudah nikah, saya punya istri. Istri Al-Fakir, saya punya istri. Itu kalau jalan tuh paling senang. Bilang gini, manggil saya Abi. Abi, saya ini kalau jalan sama Abi itu paling seneng. Kenapa Uma? Karena setiap jalan sama Abi itu dipegang terus. Sampai kita berdua punya istilah, tangan satu boleh megang apa saja, tangan satu hanya untuk pegangan tangan gitu kan.
Sehingga istri itu merasa seneng, aman, nyaman gitu loh. Kenapa? Merasa terlindungi, merasa terjaga. Sekarang kita tanya nih, real, para istri, nih, siapa nih? Ini istrinya Kang Ridho ya? Mana Kang Ridho? Ada. Kalau jalan, nih, dengar nih, biar bener, biar serius nih. Kalau jalan lebih senang dipegang sama suami atau nggak dipegang? Oh, lebih senang dipegang. Kang Ridho mana? Jadi istri kita itu paling senang kalau keluar sama kita tuh dipegang. Jangan dipegang kalau ada maunya aja. Kalau punya wudhu gimana, Bib? Nah, ini yang saya bahas. Sekarang bagaimana? Kan katanya batal wudhunya kalau megang istri. Kan kita pengen istiqomah. Maka di sini kita mengambil pendapat para ulama. Kalau kita berpegangan sama istri, maka wudhu kita seakan-akan dianggap masih punya wudhu. Jadi dianggap masih punya wudhu. Tapi kalau mau aktivitas yang berkaitan dengan wudhu, wajib wudhu lagi. Contoh, mau sholat, ya wudhu deui. Mau megang Quran, wudhu deui, ya. Tapi di saat itu kita pegangan sama istri, masih dianggap orang punya wudhu, ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini para suami bisa lebih menghargai istrinya. Kalau keluar rumah, hendaknya tangan istrinya Awas, saya pingin ntar nih ya, kalau bisa nih di grup WhatsApp-nya Abah Dija. Kita lagi tawaf gitu. Nah, bagaimana kalau lagi tawaf? Kalau lagi tawaf itu kita bertaklid mengikuti mazhab Imam Malik. Laki perempuan bersentuhan selama tidak syahwat, tidak sereng kayak tadi itu, maka tidak batal. Cuma kalau kita tidak darurat, tidak tawaf, cuma keluar berdua aja, ya tetap batal. Tapi dianggap punya wudhu. Tinggal nanti kalau mau berkaitan dengan wudhu, sholat dengan berkaitan wudhu, contoh megang Quran, wajib kita berwudhu lah lagi. Jadi saya minta tolong nanti coba istrinya tuh dipegang ya. Tapi tolong yang belum nikah jangan megang istri orang. Kang Asep, dengar nggak? Kalau belum nikah jangan megang tangan istri orang, jangan.